di bawah gue seangkatan sama gue, dan di atas gue. Nah, tiga-tiganya cakep gitu kira-kira kan. Pertama kali gue tembak yang adik kelas gue dulu. Ah, dan itu yang memang benar-benar gue main hati. Yang benar-benar gue main hati itu yang adik kelas. Nah, sama yang adik kelas gue jadian, tapi sebentar keburu dilarang lah sama kakaknya. Iya. Oh, itu pengalaman ini adalah pengalaman indah gua kan. Kenapa dilarang dan? Ya belangsak kali. Dulunya. Ya dia kan gue kan orang-orang tahu gua tuh di sana gratisan gitu kira-kira kan. Kemudian ya bangor gitu kira-kira. Berarti kakaknya udah. Kakaknya tuh kakak kelas gua di Alia. Enggak, maksud gua udah sejauh itu ya mikirnya. Iya. Maksudnya bakal nyampe nikah gitu. Mungkin. Dan dia udah bisa memprediksi masa depan lu bakal sukses kali ya. Pokoknya kan nggak ada yang tahu ya. Ya, pokoknya rusuh lah gue jadian sama dia tuh. Terus? Nah itu, gue tiap malam sampai gue dihukum sama kiai gitu ya. Dihukum sama kiai gara-gara hampir tiap malam gue nganterin dia pulang. Dia kan warga setempat ya, yang ngajinya tuh ngaji ngalong. Enggak ngaji nginep gitu loh. Enggak mukim. Lu mah jadinya nginep ya? Enggak ngalong ya? Kalau gue nginep, kan ada 2 santri di situ kan, santri kalong sama santri nginep. Kalau santri kalong kan setiap habis maghrib ngajinya sampai jam 9. Nah beres jam 9 tuh gue nganterin terus, dan sembunyi-sembunyi kan, dia jalan dulu ke jalan gede, baru gue muter kan, ketemu di ujung. Enggak, ketemu di ujung, nganterin ngobrol, masa-masa indah. Terus? Itu masa-masa PDKT itu. Jadi mau tidak mau gitu, suka tidak suka ya gue anterin aja. Bodo amat dia mau takut apa enggak, yang penting gue pengen nganterin. Akhirnya ya dia bosan dan gue jadian. Jadi kalian jadian karena dia bosan? Iya, capek dia. Nah, kemudian beres, putus kan. Berapa lama itu? 3 bulan? Beberapa bulan, tapi memang main hati gue sama dia. Sampai gue frustasi waktu itu. Frustasi habis gue sama dia. Nyuntik. Nah gue dihukum waktu itu gara-gara ketahuan nganterin. Jadi pas waktu gue nganterin ternyata ada rapat, santri-santri dikumpulin, ditanya Dani kemana, lagi di Dewa 19 gitu. Kata temen gue seangkatan yang ngaji, Dani lagi lagi ngebalikin kuwuk katanya. Kuwuk itu yang alat back post itu. Tahu. Ya akhirnya kan gue dipanggil sama Kang gitu ya. Kemudian ya udah, gue tahu gak ditajirnya dihukumnya pakai apa? Kalau biasa ditajir kan pakai rotan atau pakai kayu ya. Gue dipukul betis. Ini bukan kekerasan, gue suka gitu. Yeah. Kalau zaman sekarang kan kekerasan gitu kan. Enggak, gue suka. Dan gue ridho, gue ikhlas waktu itu. Ada pengalaman gitu ya. Bahkan kalau ditajir pakai kayu sampai gak bisa jalan, ngesot, balik tuh ngesot ke pondok. Rasain 100 kali gua tuh. 100 gitu. Yang gak terimanya gua kalau ditajir sama keamanan gue gak terima, tapi kalau sama kiai gue terima. Kalau sama keamanan mendingan ribut yuk. Kemudian itu ternyata dihukumnya enggak ini. Pas gue ketahuan sering nganterin, di hukumnya itu jam 1 malam sampai jam 3 itu gua harus berendam di kolam segini. Iya. Buset, itu kata gua tengah malam di kampung di bawah kaki galunggung lagi kan. Kalau sekarang pasti udah sakit-sakitan, udah masuk angin. Udah dari situ akhirnya kan, kalau nggak salah dari situ putus. Habis itu putus dan udah itu berantakan gue hidup pas keputus sama dia, berantakannya sampai banyak kejadian lah gue jadi ada istilah kenakalan remaja. Itu yang pertama. Terus yang kedua mah memang gue iseng balik lagi ke cerita guru gue kan, guru gue aja 3 gitu kan. Karena memang gue lagi di saat frustasi, pilihannya jadi gak rasional gitu. Nah yang seangkatan itu juga vokalis Marawis. Nah itu memang gue iseng awalnya gitu kan, dan ternyata itu dalam rangka ini gue gak niat. Kakak kelas gue satu kobong satu kamar,
waktu itu ada cerita dari kiai. Gue kan masih ngabdi lah ya, mijitin kiai gitu. Kiai itu manggil yang udah dewasa-dewasa tuh. Kata kiai begini, udah pada punya calon belum, katanya kan. Biasa udah ditanyain tuh. Dia ada istilah jodoh menjodohkan lah ya. Karena proyeksi masa depan. Gue masih sambil mijitin, dengerin aja karena gue bocah waktu itu. Karena gue bocah, kelas berapa? Kelas 1 gitu ya. Kelas 1, Alia. Udah gitu tuh kata kiai itu begini. Nih, kalau semisalkan lo pada udah pengen ada harapan masa depan gitu ya, nikah lagi. Serius. Si ini nih katanya kan. Dia udahlah, udah soleh, pinter. Oh, dia juara lah itu. Juara bintang ini ya, bintang pondok itu. Kembang pondok, Iya, bintangnya. Kembang desa lah itu, kembang pondok. primadonanya pondok. Prima donanya. Udah gitu tuh. Udahlah kan, karena banyak yang mendengar cerita dan arahan dari kiai itu. Semuanya udah masang strategi untuk segera mendapatkan itu cewek. Nah, kebetulan gua berpartisipasi menjadi macomlang dari salah satu kakak kelas gua yang satu kobong sama gua. Dia surat menyurat lah kan sama gua. Minta dicomlangin. Minta dicomlangin. Setelah minta dicomlangin gitu. Oke, gue comlangin. Dia gak berani ketemu, gue dong ya ketemu terus gitu ya. Setiap habis manggung marawis itu di acara nikahan, gue ngobrol sama dia terus aja. Gue sampaikan, ya itulah gue ngebaik-baikin abang kelas gue. Habis gitu tuh apa? Gue pas waktu itu punya semacam prediksi gitu ya, prediksi yang itu kepedean gue, tapi memang benar gitu. Kepedean tapi benar. Kok kata gue tuh setiap gue ngomongin kakak kelas gue, dia nggak pernah ngerespon, tapi malah kepoin masalah kehidupan gue gitu kira-kira kan. Wah, kata gue ini kayaknya dia suka sama gue nih, kata gue kan. Disitulah gayung bersambut pada akhirnya gue udah surat-suratan sama dia. Tahu gak surat-suratannya pakai apa? Pakai buku. Iya. gue sampai nyari bukunya di mana gitu kira-kira. Gue sampai nyari tuh bukunya di mana, full itu buku. Jadi memang ada, gue ngasih buku ke dia ngasih buku. Enggak pakai pacomlang itu gue. Ketemu di mana, ambil buku di sini gitu kira-kira. Udah surat-suratan. Sampai yang asiknya itu surat-suratannya itu pakai apa? Enggak kayak surat-suratan tuh bla bla bla, to the point aja ya. Enggak begitu, ya. Tapi surat-suratannya itu diantara kita mencari syair-syair alfiah, imriti, yang itu mengandung makna-makna romantis gitu, makna-makna filosofis. Oh itu mah gua jadi memicu semangat juga baca. Sampai gua pernah menemukan salah satu syair yang gue kirim ke dia gitu ya. Dan dia gak tahu waktu itu. Apa bunyinya itu? Kan kita ada semacam buku hafalan yang kecil tapi padat, apa sih namanya itu, majmu'nya itu ya. Ada alfiyah, ada imriti, ada jumiyah di situ dan sebagainya. Terus ada yakulu gitu ya. Yakulu ba'da hamdil jalali gitu. Nah, udah gitu tuh gue menemukan salah satu syair dan keren itu. Itu tentang Hofan kalau gak salah, atau tentang apa, tentang kasro. Bunyinya tuh begini. Kasirtu minal irki ilal irok wajitu lil mahbubi bil ishtiyaq gitu ya. Kemudian gue tulis pakai tulis tangan kan, kemudian gue artiin. Aku berjalan dari Mesir ke Irak gitu ya. Berjalan kaki dari Mesir ke Irak hanya untuk menemui kekasihku dengan penuh kerinduan gitu kira-kira. Wow, udah itu sabut menyambut, dia nyari, gue nyari. Oh, terus begitu. Terus ya. Nah, singkat cerita itu pada akhirnya sebelum gue nembak dia, gue laporan dulu ke abang kelas gue. Baiknya abang kelas gue itu ketika gue menyerahkan, gue gak ngobrol, gue suruh baca dia buku gue sama dia surat-suratan. Kang, kata gue tuh, nih baca. Dia baca aja kan. Gue bilang ke dia, ini pipi kiri, ini pipi kanan, silahkan kalau mau gampar, gue gak bakalan ngelawan. Akhirnya dia bilang apa ke gue? Udah gak apa-apa, lanjutin aja. Anjing, tanpa ekspresi dia, ngambek enggak. Makanya gue paling takdim sama dia sampai sekarang. Kalau gue pulang ke kampung, gue pasti nemuin dia gitu. Maksud gue tuh harusnya kan dia panas gitu ya.
Lu nemuin dia buat ngasih pipi kanan pipi kiri lagi. Ini bang kalau masih belum. Kali ini gua kasih dan Nah udah gitu, udah gitu tuh, udah gitu tuh, akhirnya ketika mau lebaran waktu itu tuh, kebetulan pimpinan pondok lagi pulang kemana gitu, lagi gak ada di tempat, dan kita lagi bikin manisan tomat, gitu ya. Kenapa gue ikut bikin manisan tomat? Karena kan gue tukang masak, gitu kan, punya akses ketemu sama dia gitu loh. Nah, jadi satu-satunya cowok yang ini tuh ya gue, karena gue masak. Sambil ini kan tomat kalau bikin manisan kan pakai garpu ya, Iya. dicolok-colok dulu gitu kira-kira, ditojos-tojos. Nah gue langsung nanya ke dia itu, karena sebelumnya dia udah gue pernah tembak dan gue ditolak san. Ditolak tuh gara-gara gini, kalau kamu mau aku terima, hafalin alfiah semuanya. buset. Semuanya. Syarat dia untuk gue bisa diterima sama dia itu alfiah harus tamat. Akhirnya kan gue terus ngapalin kan. Jadi motivasi. Gue ngapalin alfiah tuh sampai 400 atau 500 gitu, kira-kira hampir setengahnya gitu ya. Dipikir-pikir masih lama kata gue kan. Masih lama tapi status masih digantung gitu kira-kira. Karena kan butuh kepastian kan, butuh. Kalau dalam konsep Islam tuh harus syahadat dulu gitu ya, harus ada komitmen. Nah di momentum bikin manisan itu, akhirnya gue bikin pertanyaan ke dia. Wah biasa lah diolah gitu ya kata-katanya. Sampai kamu mah cintanya bersyarat itu kira-kira kan. Cinta bersyarat apa dan sebagainya. Ya udah, jika memang tidak mau ya udah tidak. Kalau iya ya iya itu. Tapi kalau misalkan jangan takut, aku nggak ngapalin alfiah, aku tetap ngapalin alfiah karena itu kewajiban pondok juga kan untuk ngapalin alfiah. Akhirnya kata dia itu apa? Ya udah, nanti aku respon. Akhirnya dia bikin surat, dikasih ke senior gua cewek, ketemu di dapur, ngasih surat itu ke gua dan gue baca dengan mengucap bismillah. Kenapa? Kayak mau peresmian gedung lu anjing. Enggak, itu seperti Nabi Sulaiman nembak Bilqis lah, serius. Kan dengan mengucap bismillah kan? Iya. Ya, dengan mengucap bismillah diterima gua. Diterima dan gue seneng waktu itu. Karena apa? Seneng gue tuh bukan dari keinteresan ya, karena memang dia benar-benar baik gitu, orang-orang baik kan. Lunguh lah gitu, jelma lunguh gitu. Tapi good looking. Manis lah. Udah gitu tuh apa namanya, ya udah jadian gitu ya. Nah karena memang posisinya itu gua nggak berorientasi untuk memiliki dia. Orientasi gua kan sederhana, motivasi gua omongan kiai kan dari awal, bahwa barang siapa yang mendapatkan cinta dia keren kan begitu. Akhirnya kan gua udah publikasi itu kan, gue publikasi dan ternyata apa, publikasi gue itu jadi viral lah ya, dunia persilatan jadi bergojolak san. Karena yang mau banyak, salah satunya itu ya orang yang punya relasi sama kiai gitu. Ada ibadah, udah ribut itu san, ribut kacau itu gue, kiri kanan itu. Wah gue orang yang paling gak disukain kan. Sampai apa efeknya? Efeknya itu grup Marawih jadi bubar tuh jadi gak kondusif. Kan sebelum tampil hari Minggu atau hari Ahad misalkan, kan kita latihan dulu ya Sabtu atau Rebo atau Kamis. Itu kacau latihan tuh. Itu kacau. Karena personil tuh gak main hati gitu kan. Musuh. Nah sampai pada satu ketika memang ketika kacau, udah hampir jotos-jotosan kan. Gitu. Udah jotos-jotosan. Bahkan udahlah gak diceritain lah itu ya. Pokoknya dunia persilatan jadi rame. Sampai puncaknya itu di latihan Marawis. Sampai tunjuk-tunjukkan, teriak-teriakan, saling nyalahin. Kan biasa ada, gua sama temen gua kan suka ngomporin tuh. Kan gue pakai kepakan yang pak gitu kan. Kalau dia lagi enak-enak kita bikin kesalahan gitu ya. Itu ngacauin nada gitu ya. Sampai dia udah tuh nunjuk-nunjuk gua, ketahuan sama Akang. Ribut dan gue nangis depan Akang, cerita banyak hal. Jadi banyak faktor ya. Waktu gue cerita sama Akang, ada cerita keluarga gue, cerita adik-adik gue gitu ya.
karena waktu itu adik gua udah mulai pesantren juga. Nah udah gitu tuh permintaan akan sederhana. Apa coba permintaan akan? Putusin. Terus ya berarti lu nggak digambar sama senior lu, cuma digambar sama kenyataan. Digambar sama kenyataan. Kayaknya senior lu udah tahu dah, ini paling digambar-gambar ntar sama orang. Iya. Akhirnya ya waktu itu masih inget gue di warung Mang Didin tengah malam. Warung Mang Didin tuh ini apa, tukang es campur. Sop buah lah sekarang. Udah kata akang tuh putusin. Udah selesai katanya, jangan di ini ya, jangan lanjutin. Udah. Gua akhirnya udah putus lah ya. Putusnya itu ya udah karena diharuskan. Tapi gue ikut. Ridho gua. Ridho. Kemudian ya siapa yang gak ridho diperintah sama guru gitu kan kira-kira. Ya udah akhirnya waktu itu tuh putus saya. Akhirnya tantangan gue tinggal satu lagi. Tapi memang gue jadian sama si ini juga, gue masih ada rasa ke yang pertama itu, yang ada kelasnya itu. Jadi memang itu mungkin bagian dari pelampiasan gue lah gitu kan kira-kira. Karena gue yang paling hati itu sama yang itu. Terus yang gagal tuh yang ketiga, yang kakak kelas gue, kakak kelas ya, seangkatan. Itu gue sampai pengen ngambil hati dia. Teh ayolah jadian sama aku tuh kan gitu kira-kira kan. Tapi canda-canda gimana gitu ya. Mang Dani mah katanya suka bercanda tuh ya kan. Bla 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 gitu. Ya enggak, buktiin aja kalau benar-benar suka mah. Tahu gak gue cara ngebuktiinnya? Datangin aku teh katanya kan. Gue lompat dari lantai 2. Lantai 2 lumayan lah, 4 meter lah gitu kira-kira, 3 meter atau 4 meter gitu. Gue turun cepak gitu kan. Gila aja gue waktu itu. Akhirnya dia tetap kuat hati lah ya, gak mau. Untung nggak patah tuh kaki lo. Udah patah kaki tetap Udah capek gue kan, udahlah 2 aja kata gue kan. Itu tapi ya itulah pengalaman gue di pondok. Jadi dua-duanya juga bintang Pak bidang pondok. Dan tiga-tiganya sekarang udah nikah. Sampai ya maksudnya tuh masa lalu lah ya. Pas kemarin gue akhir-akhir ketemu sama Akang gitu. Ketemu sama Akang di rumahnya. Jangan ceritain lah ini gak enak. Karena udah berkeluarga. Cuma itu jadi berita viral lah. Itu mungkin itu udah bawaan dari lahir gue ya gitu. Apanya? Ya maksudnya kurus, begeng, tapi memikat, karismatik. Enggak juga sih. Biasa aja kan. Biasa aja. Biasa aja. Gitu San. Cuman lu punya tekad yang kuat aja. Apa cerita lagi? Didukung alam kali ya. Dia didukung alam. Kayak beberapa kali misalkan lu suka sama orang, kalau misalkan niat lu baik tuh kayak alam ikut mendukung, menghadirkan cinta yang sama juga. Gue juga punya dendam di situ pada akhirnya. Punya dendam tuh gini, dendam. Ini gue kok sampai dilarang-larang, bukan sama ini, dilarang-larang tuh sama kakaknya, sama apa gitu ya. Mungkin karena waktu itu kakaknya udah kuliah atau apa gitu ya, dan sebagainya. Apaan sih kalau jika pun strata sosial gitu ya. Jika pun strata sosial yang membuat lo anti sama gue bakal ngebuktiin di strata gue juga bisa lebih dari dulu gitu kira-kira. Kalau strata sosialnya pendidikan ya akumulatif sih, gue sampai S1 selesai, S2 selesai, sekarang S3 gitu. Bahkan kakaknya sekarang akrab sama gue. Kakaknya? Iya, akrab banget sama gue sekarang. Kalau gue balik ke pondok sama kakaknya juga akrab. Oh, kakaknya sekarang masih di pondok? Masih suka bolak-balik. Kakaknya jadi ustaz. Lu cerita-cerita di pondok ya, yang suka cerita-cerita di pondok apa? Cerita pertama San. Cerita berternak ikan. Ya, cerita berternak ikan. Cerita berternak ikan tuh kan banyak variannya ya. Singkat cerita, Akang tuh sekarang lagi ternak ikan emas. Ya. Ikan emas tuh kalau nggak salah tuh poliandri, San. Iya, jantan semua. Jantannya 9 misalkan, ya. Ceweknya 1. Ya, jantan semua dong.
Enggak dong. Kan mas, nggak ada yang mbak. Ini sainsnya, bukan permainan katanya. Iya terus. Nah, ikan mas itu poliandri. Kalau nggak salah ya. Kalau voli pantai serem tuh. Jadi di tengah sawah, Anjing nggak direspon. terus. di tengah sawah ada kolam gitu ya. Dikasih ini pagar awi gitu ya, bambu cep ditancepin. Di atas air dikasih injuk. Dikasih ya injuk namanya, yang buat sapu itu. Kita memantau ikan itu dari jam 12 malam, San. Hmm. Singkat cerita sejam, 2 jam, 3 jam, udah jam 3. Enggak bertelur kan? Karena bertelurnya itu ke atas, dia ngecepat ke atas itu. Cepat ngebuang apa telur. Nah, udah gitu. Dia bertelurnya itu jam 4 lebih, mau ke subuh. Udah beres bertelur kan? Dicek ada sekitar 5 injuk lah. Banyak itu telurnya itu. Nah, kata Akang tuh pas udah senang semuanya, Akang senang gitu. Diperintah lah gua, Dani setelah sholat subuh balik lagi ke sini. Ya. Gak usah ngaji, gak apa-apa, gak usah ngaji ya kan. Gak usah masak juga. Pokoknya kalau gue begadang kan waktu itu. Pokoknya habis sholat subuh balik lagi ke sini. Nanti katanya kan sekitar jam 6:30 ketika matahari gak terlalu panas itu, tapi ada mataharinya, ini injuk gitu ya, turunin ke bawah ke air. Kalau enggak ini jadi kering katanya, ini apa, kalau enggak ke bawah air ya. Siap Kang. Habis sholat subuh balik lagi gua kan. Di saung aja gua. Rokok jarum coklat gitu ya, karena ada jatah rokok. Beres. Tuk teh datang Akang jam 9 atau jam 10. Lu ketiduran. Dani katakan, siap Kang. Kenapa itu belum diturunin katanya. Gue dimarahin San. Ya enggak, lu ngapain itu Ketiduran. Goblok. Itu telur jadi mateng semua. Ya udah nunggunya lama, prosesnya lama, itu telur ikan mas udah jadi kering, udah nggak bisa, reject udah. Iya lah. Ya udah kering. Iya. Gue kan maaf kan gue. Tapi kenapa nggak boleh langsung diturunin deh? Nggak paham lah ya gue ya, karena memang ilmunya entah itu supaya ada kering sebentar, nggak kaget mengangetin gitu ya. Gue nggak paham. Itu ceritanya itu. Ya. Sayang. Iya. Tapi besoknya ada yang bertelur lagi nggak? Prosesnya lama Isa itu. Nah akhirnya ya tetap tapi kan itu 3 bulan lagi gitu ya prosesnya lama lah. Setelah 3 bulan lu ketiduran Terus berburu lagi. ini, kalau itu beternak ikan mas. Kalau beternak ikan gurame beda lagi San. Ikan gurame memang cara berternaknya itu berburu. Jadi kita berburu di kolam-kolam warga yang punya gurame, dan itu biasanya di pinggir-pinggir danau atau jurang gitu. Yang apa, kolam-kolam udah lama lah gitu. Itu ikan sepi berarti ya? Kenapa emang? Gurame. Gurame. Terus Nah, kalau itu mah dia kayak bikin sarang. Kalau lo tahu sarang sayang. Sarang Tahu. Nah, gurame bikin sarang juga. Heeh. Jadi si telurnya itu dimasukin, dia bikin sarang, udah agak mencekung, masukin telur, terus udah dilipat sama dia. Ditutup pakai sarang itu. Dan kita berburu sarang itu. Dia pakai sarangnya pakai apaan? Ya Dia itu bikin sarang. kayak apa, rumput-rumputan aja, rumput yang nemunya dia di situ. Nah kalau nggak ada rumput, Ya gue gak tahu lah inisiatif dia. enggak, kirain gua lu masukin rumput-rumputan kayak gitu. Enggak, itu alamiah, dia alamiah gitu. Ya kalau misalkan ada tali rapia, mungkin dia tali rapia dimasukin gitu. Pokoknya hal-hal yang ada seratnya lah. Nah, kita berburu itu, seru itu. Dapat itu kan, dimasukin ke akuarium gitu. Baru kita tertarik. Dan kita ngejual gurame itu di segini aja udah bisa dijual nih. Bisa 500, 1000 gitu satunya.
Itu mah di prosesnya di ini di akuarium. Oh banyak gue pengalaman sama diajarin sama kiai gue. Nah semangat bertahan hidup, gue ya dari kiai gue. Kiai gue ngajarin banyak hal. Sampai dia bilang ke gue gini, kenapa gue berani hidup? Jadi siapa yang mengajarkan cara bertahan hidup ya kiai gue, Ajengan Agus Ramdhani. Sampai yang gak pernah gue lupa omongan dia tuh begini kali, atau secara umum ya ke santri. Tuhan, Allah pasti ngejamin kebutuhan dasar kita. Selama itu menjadi kebutuhan dasar kita, itu pasti Allah jamin. Dan lo jangan pernah takut itu. Karena apa? Itu janji Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah selama kita masih merayap gitu ya, di muka bumi ini ya Tuhan pasti nge-cover. Nah yang dimaksud di cover itu illa 'alallahi rizquha itu ya kebutuhan karbohidrat kita. Itu minimal itu. Dan jangan pernah takut. Bahkan kalau misalkan mau nantang Tuhan, silakan tantang pada wilayah rezeki. Jadi tes keyakinan. Jadi bukan tes keraguan, tapi lo yakin tes keyakinan itu. Kalau lo yakin bahwa lo bersedekah 1000 bakal dikasih di 10 kali lipat, ya udah tes aja. Wah itu gue kepatri gitu ya. Terbentuk dalam diri gue ucapan kiai gue itu. Makanya gue dari 2009 sampai sekarang ya bertahan hidup di Ciputat, berani. Nah andai gitu maksud gue, karena lo udah ngerasa punya penjamin. Iya, konsep tauhid itu udah ditanamin. Jadi tauhid itu bukan konseptual kalau akang itu, tetapi memang udah praktis, terlebih dalam kehidupan. Kenapa gue percaya? Kenapa percaya omongan akang? Karena gue 3 tahun sama akang. Kalau yang lain kan relasinya relasi kiai guru, tapi gue relasinya itu relasi gue ngawal akang, bertani, kemudian mijakeun laut gitu ya, beternak ikan gitu. Sampai apapun ya gue selalu ini, karena kan gue ngabdi jatuhnya. Iya. Ngaji sambil ngabdi. Makanya 3 tahunnya gue tuh sama akang ya serasa adik gue tuh 7 tahun ngajinya di situ. Cuman bukan ngabdi. Gue ngabdi ngaji. Beda gue 3 tahun doang gitu, tapi ngerasa ya udah ini orang tua kedua gue. Makanya gue kalau misalkan balik ke pondok, ada perasaan kalau gue gak bawa ini gak pernah diharapin juga sama dia gitu. Tapi gue ngerasa bahwa gue selalu nanya ke adik gue, anaknya akan berapa sekarang? 5 atau ya udah gue harus belanja 1 produk dengan 5 kuantitas. Beli susu A ya udah harus 5. Sampai gue kalau bawa itu gue ngerasa bahwa anaknya akan ya adiknya gue. Sampai sedalam itu. Makanya gue lebih, meskipun gue kalau misalkan lagi gak punya duit gitu ya, pengen datang tapi ngerasa ada yang kurang, nggak gagah gitu kan. Makanya itulah sering gue. Padahal si Akang juga nggak berharap itu nggak berharap. Ya datang aja gitu kira-kira. Makanya gue kalau lagi ada apa-apa pondok butuh apa gitu kira-kira. Ya gue kalau lagi ada suka perhatian, tapi kalau lagi gak ada mendingan gak respon gitu kira-kira. Pengen ngerespon, tapi kalau ngerespon lagi gak ada gue ngerasa enak, gak solutif juga gitu kira-kira kan. Mudah-mudahan Akang dan Teteh gitu kira-kira memaklumi gitu ya, ketidakresponan gue terhadap apa yang sedang dibutuhkan oleh pondok gitu. Kalau pondok lagi butuh pengajar terus lo disuruh balik gimana kan? Gue gak bisa. Nggak mau. Bukan gak mau, style gue bukan di situ. Enggak, kalau Akang gitu yang minta. Ya gue bakal jelasin, style gue bukan di situ. Gue akhirnya ngabdi itu dalam bentuk yang lain gitu kan. Gue sadar diri salah. Kayak mau dia Yunda dong. Bahwa style gue bukan style pondok gitu. Cerita di pondok ya. Iya, padahal gue mau cerita masalah asmara loh. Ya kan asmara di pondok. Itu asrama kalau di pondok, bukan asmara. Ah, Enggak usah nyanyi. Asrama. nyanyi. Ya namanya juga gue. Kenapa kucing lucu ya? Tapi lu takut kucing gak sih? Gue geli kucing. Gue gak pernah beli kikil tau. Maka gak pernah pakai kikil gue.
Ingat kulit kucing. Emang kenapa nggak sama kulit kucing? Lu pernah ngeliat kucing yang fobia bulunya gua. hilang? Enggak fobia. Hah? Pernah ngeliat kucing yang bulunya hilang? Enggak, jangan ngomong kucing. Fobia apa bukan fobia apa ya geli aja. Tapi gua enggak anti gitu. Iya. Asal ya udah, kucing di situ ya udah gitu. Cuma kalau Chan dan bawain kucing enggak gua gitu loh. Nggak nyampe teriak lah didatangin kucing. Enggak. Suka gitu. Cuma kalau disuruh megang gitu atau apa enggak. Terus di kuliah gimana asmaran? Semester berapa lu mulai pacaran lagi? Pondok aja lah. Oh, kuliah mah bahaya ya? Hah? Ada seasonnya. Enggak, kalau kuliah emang bahaya, jangan dah. Biar gua aja yang tahu. Kalau ada yang mau tahu ntar kontak aja. Itu kan kegilaan gua kan melebihi itu. Di pondok aja udah gila gua kan cara memperjuangin cewek. Iya, di kuliah nyampe dia nembak cowok, bilangin. Saking gilanya. Apa ya cerita di pondok ya? Lu jadinya mau cerita pondok aja nih. Iya cerita-cerita remeh di pondok aja. Tapi itu membentuk karakter ya. Tapi emang zaman pondok kita emang keras ya. Maksudnya kita dihukum juga nggak pernah ngadu gitu. Gak ada. Ngapain Iya. dihukum ngadu gitu? Iya, dulu kita kan Karena nggak kita pernah, tahu kan? tahu konsekuensi. Karena itu kesalahan kita. Kayak dicambuk ya udah. Artinya kita masuk pondok dan kita daftar, tanda tangan, peraturan. Jadi kan kalau istilah dulu itu kita diserahkan ke pondok itu kan secara otomatis segala bentuk tanggung jawab orang tua diserahkan kepada pondok. Ya udah terima. Kalau lo gak mau ngikutin pondok jangan masuk. Kalau lo gak terima, misalkan anaknya dihukum gitu, terus kemudian dilaporin, kemudian ini anti HAM lah ya, apalah gitu kira-kira. Ya lebay, lo jangan mondok gitu. Lo jangan mondok. Terkecuali itu bahwa dia gak melakukan kesalahan apa-apa, kemudian dihukum. Dan itu gak ada di pondok, gak melakukan kesalahan terus dihukum gitu. Tapi gue pernah dan ngehukum, tapi gue nangis. Hah? Gue nangis. Apa? Jadi dulu tuh gue kan kalau di pondok gue kan ada pengurus kan. Ya, di pondok lu juga mungkin ada pengurus. Dan itu tuh biasanya di kelas 5 akhir sampai kelas 6 awal pengurus namanya. Itu kayak OSIS lah. Iya. Nah gue kan di pondok gue tuh kayak cuman dikit kan gue pernah cerita kalau tuh pondok gue tuh kayak Laskar Pelangi lah, dikit banget angkatan guanya. Bahkan sebelum UN aja gue malah disuruh nonton Laskar Pelangi kan, banyak belajar. Nah waktu itu gue ngerangkap jabatan itu 3 jabatan, 4. Satu sekretaris bahasa, terus ketua bagian olahraga, ketua pramuka, sama